Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan minggu sebelumnya, yaitu mengenai sistem pengendalian manajemen. Untuk unsur dari sistem pengendalian manajemen yaitu ada beberapa. Untuk yang pertama yaitu detektor. Detektor yang merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu selektor. Selektor yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk menilai signifikansi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. Yang ketiga yaitu efektor. Nah, efektor merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau patokan yang ada. Yang keempat yaitu komunikator. Komunikator merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju asesor ataupun sebaliknya. Terdapat 4 unsur dari sistem pengendalian manajemen yaitu detektor, selektor, efektor, serta komunikator yang memiliki hubungan antara satu sama lain. Proses sistem pengendalian manajemen sebuah perusahaan pada umumnya dimulai dari unsur detektor yang berfungsi untuk mencari informasi mengenai sebuah aktivitas. Selain itu, unsur ini juga menjadi sistem informasi yang bentuknya dapat berupa formal maupun informasi, di mana dapat menyediakan berbagai informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai segala hal yang terjadi atau aktivitas yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Setelah memiliki informasi, selanjutnya unsur selektor berfungsi untuk merekam berbagai aktivitas tersebut, kemudian dibandingkan dengan standar serta patokan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Patokan tersebut biasanya berbentuk dalam berbagai kriteria yang harus dipenuhi mengenai segala aktivitas yang seharusnya dilaksanakan dan pembenaran yang ada. Kemudian terjadi proses perbaikan yang dilakukan oleh unsur efektor yang membuat berbagai penyimpanan yang ada diubah sehingga kegiatan yang telah ditentukan dapat masuk kriteria dan patokan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang berikutnya yaitu tahapan dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu pemrograman. Pemrograman merupakan proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi seberapa besar sumber daya yang perusahaan tersebut butuhkan. Yang kedua yaitu penganggaran. Penganggaran merupakan proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satuan keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Anggaran yang akan disusun di tahap ini oleh perusahaan didasarkan pada berbagai anggaran yang ada di pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu operasi dan akuntansi, yang merupakan proses pencatatan melalui berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan serta pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Dalam tahap operasi dari akuntansi ini, catatan tersebut akan dikategorikan menyesuaikan dengan berbagai program yang sudah ditetapkan di pusat tanggung jawab. Berbagai kategori yang sudah sesuai dengan program sebelumnya yang sudah dilakukan akan dijadikan sebagai dasar untuk proses pemrograman di kemudian hari. Yang keempat yaitu laporan dan analisis, merupakan pemilihan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Dalam tahap ini yang terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti menghapus, mengubah, menambah program yang ada, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengubah anggarannya di kemudian hari. Pembahasan yang terakhir mengenai faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu ukuran serta penyebaran enterprise, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pasti terdapat pada proses penyebaran antara perusahaan yang lebih besar dengan perusahaan yang relatif lebih kecil. Perbedaan itu sendiri dapat menjadi pengaruh dari sistem pengendalian manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Hal ini juga dapat menjadi penentu isi serta sifat yang ada di dalam sistem kontrol pada tiap perusahaan maupun organisasi. Yang kedua yaitu struktur organisasi, delegasi, serta desentralisasi, serta sejauh mana proses desentralisasi maupun delegasi terjadi di seluruh perusahaan maupun organisasi. Seperti contohnya filosofi manajemen yang dimiliki oleh Bank Indonesia akan sangat berbeda dengan filosofi manajemen yang dimiliki oleh negara trading corporation. Selain itu, adanya tingkat desentralisasi serta delegasi di dalam sebuah perusahaan dapat membawa perubahan dari sebuah titik waktu yang lain guna memenuhi tantangan dari perubahan lingkungan yang ada
serta peluang yang akan hadir bagi perusahaan. Yang ketiga, sifat serta pembagian operasi. Sifat serta pembagian operasi seperti pada contohnya di perusahaan atau industri minyak, di mana subunit yang tidak dapat dibentuk berdasarkan dasar produk, sedangkan pada banyak perusahaan dengan skala perdagangan yang besar, divisi yang ada di sebuah perusahaan dapat dibuat berdasarkan produk yang ingin diproduksi. Yang keempat, jenis pusat tanggung jawab. Jenis pusat tanggung jawab atau sistem yang ada pada sebuah perusahaan atau organisasi. Hal ini dapat berguna untuk menentukan pengukuran yang tepat baik dari segi biaya maupun keuntungan atas investasi yang dilakukan, yang semua bergantung kepada jenis pusat tanggung jawab. Yang kelima yaitu persepsi yang dimiliki seseorang. Persepsi yang dimiliki seseorang dalam sebuah perusahaan yang dapat memberikan dampak bagi mereka, baik dalam hal pekerjaan, kepuasan dengan perusahaan maupun promosi, serta kesejahteraan umum yang didapat dengan berada di dalam perusahaan. Berbagai pertimbangan tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi sifat serta sisi dari sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dalam sebuah perusahaan. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai sebuah sistem pengendalian manajemen yang ada pada tiap perusahaan maupun organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.